Red Mist. Cerita creepypasta Red Mist ditulis pertama kali sekitar tahun 2010. Kisahnya mengambil sudut pandang dari seorang mantan anak magang di studio Nickelodeon pada tahun 2005. Episode Red Mist dimulai tanpa lagu pembuka ikonik SpongeBob, melainkan langsung menampilkan title card merah polos bertuliskan Red Mist dalam kondisi sunyi. Adegan pertama memperlihatkan Squidward yang sedang bersiap melatih permainan klarinetnya di kamar. Tiba-tiba ada suara ketukan di pintu rumahnya. Saat dibuka, seorang pramuniaga keliling berwujud ikan Skotlandia berdiri di sana. Awalnya Squidward langsung membanting pintu, namun karena diketuk lagi, Squidward membukanya dengan marah. Saat itulah, wajah si ikan berubah menjadi datar tanpa emosi dengan pupil mata membesar. Ikan tersebut memperingatkan Squidward dengan kalimat mencekam. Lalu dia hilang begitu saja. Squidward mengabaikan peringatan itu dan kembali berlatih. Meski sempat terganggu oleh suara bising SpongeBob dan Patrick di luar rumah, adegan kemudian langsung melompat ke momen konser klarinet besar Squidward di Bikini Bottom. Saat Squidward mulai meniup klarinet, suaranya terdengar sangat sumbang dan mengerikan. Penonton yang hadir termasuk SpongeBob dan Patrick mulai mencemooh dan menyorakinya. Keanehan mulai terjadi di sini. Mata seluruh penonton di gedung tersebut berubah menjadi merah pekat dan berdarah, sambil terus menatap tajam ke arah Squidward. Squidward pulang ke rumahnya dalam kondisi hancur dan depresi berat. Sesampainya di rumah, Squidward hanya duduk terdiam di tepi tempat tidurnya tanpa bergerak sedikit pun. Perlahan-lahan, kamera mulai melakukan zoom in ke arah wajah Squidward. Air mata yang keluar dari matanya bukan lagi air mata biasa, melainkan cairan hitam pekat menyerupai darah kental. Terdengar suara bisikan gaib di dalam video terus bergema, menyuruh Squidward untuk mengakhiri hidupnya. Squidward kemudian mengeluarkan sebuah pistol, mengarahkannya ke dalam mulutnya yang terbuka lebar, lalu menarik pelatuknya. Layar seketika dipenuhi oleh cipratan darah yang menyemprot ke dinding, menciptakan efek visual kabut merah darah. Itulah kenapa episodenya dinamai Red Mist. Rekaman video pun berakhir dan layar menjadi hitam pekat. Dead Eye Lucy. Creepypasta Dead Eye Lucy atau terkadang disebut komunitas sebagai bagian dari SpongeBob episode 666 adalah kisah horor internet yang berfokus pada sebuah kaset VHS bajakan terkutuk. Berbeda dengan Red Mist yang menceritakan depresi Squidward, Dead Eye Lucy berfokus pada perubahan sifat SpongeBob dan Patrick menjadi psikopat sadis, serta kemunculan sosok anak kecil misterius bernama Lucy. Cerita dimulai ketika kaset tersebut diputar di rumah seorang fans. Anehnya, tidak ada lagu pembuka kartun, melainkan langsung menampilkan kartu judul hitam dengan tulisan merah kasar yang bertuliskan Dead Eye Lucy. Di awal episode, latar tempat bukan berada di bawah laut, melainkan di sebuah pantai berpasir kelabu yang sepi. Muncul seorang karakter anak perempuan manusia bergaun usang bernama Lucy. Keistimewaan sekaligus kengerian dari karakter ini adalah matanya. Kedua matanya hitam pekat, kosong, dan tidak memiliki pupil. Lucy hanya berdiri diam menatap ke arah layar, memberikan atmosfer yang sangat tidak nyaman bagi penonton. Adegan kemudian berpindah ke dalam air, menampilkan SpongeBob dan Patrick. Namun, ekspresi wajah mereka tidak ceria, melainkan datar, dingin, dan memiliki kantung mata hitam yang sangat tebal. Dalam episode ini, SpongeBob dan Patrick digambarkan menculik karakter Bikini Bottom lain, tanpa ada alasan atau dialog yang jelas. Mereka mulai melakukan tindakan penyiksaan fisik yang sangat kejam terhadap korban tersebut di dalam rumah nanas SpongeBob. Suara tawa khas SpongeBob diubah menjadi suara tawa melengking yang terdengar gila dan distorsi. Setelah melakukan aksi keji, SpongeBob tiba-tiba berhenti, membalikkan badannya, lalu berjalan mendekat ke arah layar komputer atau TV. SpongeBob dan Lucy kemudian berdiri berdampingan, menatap lurus ke arah penonton selama beberapa menit tanpa berkedip. Di latar belakang, suara audionya hanya berupa suara desis TV rusak bercampur dengan suara tangisan dan bisikan anak kecil yang memanggil nama penonton kaset tersebut. SpongeBob Hope is Lost. Creepypasta SpongeBob Hope is Lost adalah kisah horor internet bergaya Lost episode yang ditulis oleh pengguna bernama Amateur Blair. Episode dimulai dengan adegan SpongeBob sedang tidur mendengkur, namun visualnya langsung berubah menjadi sangat mengerikan. Bikini Bottom digambarkan hancur lebur, langit berubah menjadi merah darah, dan gedung-gedung terbakar. Sayup-sayup terdengar suara jeritan kesakitan dari para penduduk di latar belakang. SpongeBob kemudian terbangun, namun ia berbicara dengan suara monster yang sangat berat dan langsung berjalan keluar rumahnya. SpongeBob berjalan menyusuri jalanan Bikini Bottom yang hancur menuju restoran Krusty Krab. Di sepanjang jalan diceritakan Patrick Star ditemukan tergeletak di jalanan dalam kondisi terluka parah dan bersimbah darah. Karakter-karakter ikonik lainnya seperti Squidward, Sandy, atau warga ikan tewas mengenaskan dengan tubuh yang ditusuk di atas tiang di sepanjang jalan. Saat masuk ke dalam Krusty Krab yang gelap, SpongeBob mendekati sebuah portal api yang membara. Dari dalam portal tersebut muncul sesosok entitas iblis neraka yang sangat mengerikan. Iblis tersebut menyapa SpongeBob dan menyebutnya sebagai anakku.
Setelah dialog itu, tubuh SpongeBob hancur dan mengempis menjadi seonggok kulit kosong. Dari dalam kulit tersebut, entitas gelap keluar, menatap tajam ke arah layar TV dan mengancam dunia manusia bahwa mereka adalah target berikutnya. Faceless. Creepypasta Faceless adalah salah satu cerita atau creepypasta horor SpongeBob. Berbeda dengan cerita lainnya mengandalkan adegan sadis, Faceless menjadi sangat menyeramkan karena menggambarkan keputusasaan total di mana seluruh penduduk Bikini Bottom tiba-tiba kehilangan organ wajah mereka. Episode dimulai dengan memperlihatkan kota Bikini Bottom di pagi hari. Keanehan pertama yang disadari oleh penonton adalah suasana kota yang sangat hening. Tidak ada musik latar khas Hawaii yang ceria, tidak ada suara gelembung, dan tidak ada suara lalu lintas kapal. Kamera kemudian menyorot rumah nanas SpongeBob. SpongeBob terbangun dari tempat tidurnya, namun ia tidak tersenyum atau tertawa. Ia bergerak dengan sangat lambat dan kaku, seperti robot yang kehabisan baterai. SpongeBob berjalan ke kamar mandi untuk menyikat gigi. Saat ia berkaca di depan cermin, penonton dibuat terkejut karena wajah SpongeBob benar-benar rata. Mata besarnya, hidung mancungnya, dan mulut lebarnya telah hilang, digantikan oleh kulit sponge kuning polos yang halus. SpongeBob tampak panik. Ia meraba-raba bagian depan kepalanya dengan tangannya yang gemetar. Karena tidak memiliki mulut, ia tidak bisa berteriak. Namun dari tubuhnya keluar suara erangan tertahannya sangat tersiksa dan menyayat hati. SpongeBob kemudian berlari keluar rumah untuk mencari bantuan. Ia pergi ke rumah Patrick dan Squidward. Dia lalu menemukan Patrick Star yang sedang duduk di sudut kamarnya yang gelap, meraba-raba kepalanya yang kini berbentuk kerucut polos tanpa mata dan mulut. SpongeBob kemudian berlari ke jalanan kota. Di sana, ia melihat puluhan warga ikan Bikini Bottom berjalan terhuyung-huyung tanpa arah. Mereka semua tidak memiliki wajah. Beberapa di antara mereka saling bertabrakan dan terjatuh, sementara yang lain hanya duduk bersandaran di dinding gedung sambil memanggangi kepala mereka. Di puncak episode, seluruh penduduk Bikini Bottom yang tanpa wajah itu tiba-tiba berhenti bergerak. Secara serentak, mereka semua membalikan tubuhnya dan menatap ke arah kamera meskipun mereka tidak memiliki mata. Tiba-tiba terdengar suara langkingan frekuensi tinggi yang sangat keras dari TV. Suara itu perlahan berubah menjadi suara jeritan histeris dari ratusan orang yang digabungkan menjadi satu. Meskipun tidak ada satupun karakter di layar yang memiliki mulut untuk berteriak, layar TV kemudian berkedip cepat, memunculkan distorsi visual merah hitam, lalu mati total. The Death of Squidward. Creepypasta The Death of Squidward adalah cerita horor internet yang berfokus pada rasa bersalah yang ekstrim, gangguan psikologis, dan karma tragis. Episode dimulai dengan adegan khas di mana SpongeBob dan Patrick sedang bermain di luar rumah mereka dengan sangat bising. Squidward yang merasa sangat terganggu saat mencoba beristirahat keluar rumah dan berteriak memarahi mereka dengan sangat kasar seperti biasanya. SpongeBob dan Patrick yang ingin membalas dendam secara jahil memutuskan untuk menjahili Squidward malam itu. Mereka menyelinap ke dalam rumah Squidward saat ia tertidur. Namun leluconnya mereka lakukan berjalan terlalu jauh. Squidward terbangun dalam kondisi panik, kehilangan keseimbangan dan jatuh berguling dari tangga hingga lehernya patah. Squidward tewas seketika di tempat. Menyadari bahwa tetangga mereka sudah tidak bernyawa, keceriaan SpongeBob dan Patrick langsung lenyap. Mereka berdua dilingkup rasa panik dan ketakutan yang luar biasa akan ditangkap oleh polisi Bikini Bottom. Dalam kondisi panik, mereka memutuskan untuk menyembunyikan mayat Squidward. Mereka menyeret tubuh kaku Squidward ke dalam hutan ubur-ubur di tengah malam yang gelap gulita, lalu menguburnya di bawah tanah yang dalam agar tidak ada satupun orang bisa menemukannya. Hari-hari berikutnya menjadi neraka psikologis bagi SpongeBob dan Patrick. Kota Bikini Bottom mulai geger karena Squidward dilaporkan hilang secara misterius. Sementara itu, rasa bersalah mulai merusak kesehatan mental SpongeBob. Setiap kali ia melihat keluar jendela, ia melihat siluet Squidward berdiri tegak di halaman, menatapnya dengan dingin. Suara gesekan klarinet yang sumbang dan rusak bergema di dinding rumahnya setiap malam, membuat SpongeBob tidak bisa tidur berhari-hari. SpongeBob yang sudah tidak kuat menahan siksaan mental ini memutuskan pergi ke rumah Patrick untuk mengajaknya menyerahkan diri. Namun saat ia masuk ke bawah batu rumah Patrick, ia menemukan sahabatnya itu sudah kehilangan akal sehatnya sepenuhnya. Di puncak cerita, SpongeBob berniat menggali kembali kuburan Squidward untuk meminta maaf. Namun saat kuburan itu berhasil digali, adegan berubah menjadi sangat gila. Mayat Squidward digambarkan terbuka matanya dan tanah di sekitarnya mulai amblas, menarik SpongeBob ke dalam lubang tersebut. Video berakhir dengan layar yang menggelap, diiringi suara SpongeBob dan Patrick yang berteriak histeris meminta ampun di dalam kegelapan. Squidward's Day Off. Creepypasta Squidward's Day Off adalah versi horor yang memutarbalikkan plot dari episode resmi musim kedua yang berjudul sama. Tapi versi creepypasta ini mengubah jalan cerita menjadi kegilaan total. Sama seperti episode aslinya, cerita dimulai dengan Tuan Krabs yang mengalami kecelakaan dan harus dibawa ke rumah sakit, sehingga Squidward bertugas menjaga restoran sendirian.
Namun, suasana dalam video ini terasa sangat ganjil. Palet warna kartunnya jauh lebih gelap dari biasanya, dan musik latar belakangnya terdengar sangat lambat serta mengalami distorsi. Squidward yang malas memutuskan untuk pulang ke rumah dan menikmati hari liburnya, lalu menyerahkan semua tugas restoran kepada SpongeBob. Di rumah, Squidward mulai merasa cemas dan tidak tenang. Namun, perbedaannya dengan episode asli ada pada visual bayangan Squidward. Setiap kali Squidward membayangkan apa yang sedang dilakukan SpongeBob di Krusty Krab, layar tidak menampilkan adegan komedi konyol. Layar justru memunculkan kilasan gambar hitam putih yang sangat mengganggu, memperlihatkan SpongeBob sedang berdiri diam di dapur yang gelap gulita sambil memegang pisau daging besar. Karena rasa cemasnya memuncak, Squidward memutuskan berlari kembali ke Krusty Krab untuk memeriksa keadaan. Saat ia membuka pintu restoran, kondisi di dalam sangat berantakan dan sunyi senyap. Saat Squidward masuk ke area dapur, ia menemukan SpongeBob tidak lagi berdiri seperti biasa. SpongeBob digambarkan merangkak dengan 4 kaki di lantai seperti hewan buas atau anjing rabies. Kulit sponsnya tampak membusuk dan berlubang besar, matanya melotot lebar tanpa pupil, dan dari mulutnya terus keluar air liur berbusa yang sangat banyak sembari mengeluarkan suara geraman binatang yang berat. SpongeBob yang telah kehilangan akal sehat dan insting manusianya langsung berbalik menatap Squidward. Dengan kecepatannya sangat tidak wajar, SpongeBob mengejar Squidward di dalam area restoran yang remang-remang. Adegan ini digambarkan sangat menegangkan karena diambil dari sudut pandang kamera yang bergoyang-goyang. Squidward mencoba bersembunyi di dalam ruangan pendingin daging, namun SpongeBob berhasil menyebol pintu tersebut dengan kekuatan fisiknya yang tidak masuk akal. Di akhir rekaman, SpongeBob melompat tepat ke arah wajah Squidward. Layar seketika dipenuhi efek distorsi visual yang parah disertai suara jeritan melengking yang memekakan telinga. SpongeBob Exe. Creepypasta SpongeBob Exe adalah bagian dari subgenre horor internet terkenal berbasis permainan komputer terkutuk seperti Sonic Exe atau Mario Exe. Cerita ini biasanya berfokus pada sebuah berkas game bajakan berformat Exe yang diunduh dari situs web mencurigakan yang ternyata dirasuki oleh entitas iblis atau arwah jahat yang menggunakan wujud SpongeBob untuk meneror pemainnya. Setelah berkas bernama SpongeBob Exe diunduh dan dibuka, layar komputer menampilkan menu utama game yang tampak normal dan ceria, lengkap dengan lagu pembuka kartunnya. Namun, keganjilan langsung muncul dalam hitungan detik. Lagu ceria tersebut tiba-tiba melambat, suaranya menjadi sangat berat, dan layar berkedip hitam. Saat layar kembali normal, judul game berubah menjadi merah darah, air laut di latar belakang berubah menjadi warna hitam pekat, dan SpongeBob yang berdiri di menu utama kini memiliki mata hitam pekat dengan pupil merah yang menyala. Pemain kemudian diarahkan ke pemilihan karakter. Ada 3 karakter ikonik yang bisa dipilih untuk dimainkan, Patrick, Squidward, dan Sandy. Namun ekspresi wajah mereka di menu tersebut tampak sangat ketakutan, menangis, dan gemetar. Kalau kalian misalnya memilih Patrick, game awalnya berjalan melewati Bikini Bottom yang hancur dan dipenuhi tengkorak ikan. Di ujung level, sosok SpongeBob X yang muncul entah dari mana secara instan. Layar menjadi hitam, terdengar suara jeritan Patrick, dan karakter Patrick di menu utama kini tampil dalam kondisi tewas mengenaskan. Setiap kali salah satu karakter tewas, layar komputer akan menampilkan teks merah dengan latar belakang hitam polos. Teks tersebut berisi pesan psikologis yang langsung mengejek si pemain di dunia nyata. Setelah ketiga karakter tewas, game tersebut akan memaksa komputer pemain untuk melakukan restart otomatis atau mengalami blue screen. Saat komputer menyala kembali, latar belakang komputer biasanya sudah berubah menjadi gambar close-up wajah hiperrealistis SpongeBob Exe. The Rugrats Theory. Creepypasta The Rugrats Theory adalah sebuah konspirasi psikologis yang memutarbalikkan seluruh keceriaan kartun SpongeBob SquarePants menjadi sebuah tragedi yang sangat gelap. Dalam cerita creepypasta ini, Squidward digambarkan sebagai seorang manusia biasa di dunia nyata yang mengalami kegagalan total dalam hidupnya. Ia tidak memiliki teman, miskin, dan menderita depresi klinis serta skizofrenia parah akibat tekanan hidup. Karena tidak mampu menghadapi kenyataan pahit di dunia nyata, pikiran Squidward yang rusak menciptakan sebuah dunia fantasi bawah laut bernama Bikini Bottom sebagai tempat pelarian mekanis. SpongeBob SquarePants adalah manifestasi dari masa kecil Squidward. Pikiran Squidward merindukan masa-masa ketika ia masih kecil, murni, selalu ceria, tidak punya beban hidup, penuh energi, dan selalu melihat dunia dengan kacamata positif. Alasan mengapa SpongeBob selalu mengganggu Squidward di dalam kartun adalah simbol bahwa Squidward di dunia nyata sedang berusaha menolak ingatan masa kecilnya yang bahagia, karena itu akan membuatnya semakin sedih saat terbangun. Creepypasta ini ditutup dengan penjelasan mengapa Squidward di dalam kartun digambarkan selalu sinis, benci penonton, dan tampak sangat menderita. Hal itu karena Squidward secara perlahan mulai sadar bahwa dunia Bikini Bottom itu palsu.